Halo, welcome back to our channel sharing. Kali ini kita akan membahas topik countable dan uncountable nouns. Pertama kita akan membahas countable nouns. Apa sih countable nouns itu? Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Jadi penggunaannya ada dua. Yang pertama untuk benda yang dapat dihitung namun jumlahnya satu. Ya, kenapa kita tahu satu? Ya karena kita dapat menghitungnya ya. Biasanya kita dapat memakai artikel a dan an. Oke, contohnya there is a bird on your mango tree. Artinya ada seekor atau satu burung di pohon mangga kamu. Jadi karena bendanya adalah bird, burung kan bisa kita hitung, dan kebetulan jumlahnya di sini adalah satu dengan ditandai artikel e, ya, dan tidak ada s ya di kata birdnya, maka jumlahnya satu. Oleh karena itu verb to be-nya juga harus berbentuk satu atau singular. Di sini is. Oke, maka there is a bird on your mango tree. Oke, pemakaian yang kedua itu berjumlah lebih dari satu, bisa dihitung dan berjumlah lebih dari satu atau jamak. Quantifier yang dapat digunakan untuk benda jamak adalah a lot of, some, a few, several, many, dan lain-lain. Contohnya, there are a lot of birds in the jungle. Ada banyak burung di hutan. Oke, kata bendanya adalah burung lagi. Ada penambahan s di sini, berarti dia lebih dari satu. Ya, maka pakai a lot of birds. Nah, karena kata bendanya itu plural atau jamak, maka verbnya juga harus berbentuk plural atau jamak. Di sini to be yang dipakai adalah are. Ya, harus sesuai dia kata benda dan kata kerjanya. Kalau kata bendanya itu singular, maka kata bendanya juga harus singular bentuknya. Kata bendanya plural, maka kata kerjanya harus plural juga bentuknya. Maka kita harus paham ya, apakah benda ini bisa dihitung atau tidak. Kalau bisa, dia jumlahnya berapa, satu atau banyak gitu. Selanjutnya kita akan membahas uncountable nouns. Uncountable nouns adalah sebaliknya, yaitu benda yang tidak dapat dihitung. Jadi semua benda yang tidak dapat dihitung selalu menggunakan kata kerja berbentuk singular ya. Untuk benda yang tidak dapat dihitung tidak mungkin memakai artikel e dan en. Oke, diingat ya. Contohnya, her hair is long. Rambutnya panjang. Kalau rambut itu pasti otomatis lebih dari satu, tapi rambut dikategorikan tidak bisa dihitung karena saking banyaknya nggak bisa dihitung ya. Oleh karena itu hair di sini tidak boleh pakai s karena dia tidak bisa dihitung, dan verb atau kata kerjanya pun di sini berbentuk singular is. Oke. Quantifier yang mengikuti benda yang tidak dapat dihitung bisa a lot of, a little, some, much, dan lain-lain. Kalau a lot of tadi bisa juga dipakai di countable, di uncountable juga bisa ya. Contohnya, there has been a lot of research into the causes of these diseases. Oke, ada dua yang saya garis bawahi di sini, yaitu research. Research itu artinya penelitian. Di dalam bahasa Inggris, penelitian atau research itu tidak dapat dihitung. Jadi a lot of itu artinya banyak ya. Sekalipun dia banyak, dia tidak boleh, research ini tidak boleh mendapatkan penambahan is atau es ya, sekalipun, karena dia dikategorikan benda yang tidak dapat dihitung. Sehingga lagi-lagi benda yang tidak dapat dihitung kata kerjanya harus berbentuk singular. Di sini kata kerjanya has, bentuknya singular ya. Oh ya, kita dapat menjelaskan jumlah benda yang tidak bisa dihitung dengan menggunakan kata benda yang dapat dihitung loh. Ini dia contohnya. Garbage itu sampah. Sampah tidak dapat dihitung. Tapi kita bisa menjelaskan berapa banyak sampah ini dengan benda yang dapat dihitung. Contohnya, there are 9 bags of garbage on the curb. Ya kan? Artinya adalah
ada 9 kantong sampah. Ya kan, lihat, garbage sendiri adalah benda yang tidak dapat dihitung. Tapi kita bisa menunjukkan berapa jumlahnya dengan benda yang dapat dihitung, yaitu bag, kantong. Kantong itu kan bisa dihitung, 1 kantong, 2 kantong ya, tapi isinya sampah, begitu. Contoh yang kedua, water, air tidak bisa dihitung juga ya. Contohnya, try to drink at least 8 glasses of water each day. Ya, kata benda yang tidak bisa dihitung adalah water, tapi ukurannya kita pakai gelas. Gelas itu bisa dihitung. Jadi 8 glasses of water, 8 gelas air. Begitu ya. Advice, nasihat juga tidak bisa dihitung. Bread, roti tidak bisa dihitung. Furniture juga tidak bisa dihitung. Oke. Ini adalah contoh kata benda yang tidak dapat dihitung. Ada accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, trouble, knowledge, beauty, anger, fear, love, evidence, safety, weather, work. Ini semuanya tidak dapat dihitung. Sekarang kita coba melatih pengetahuan kita tentang benda yang dapat dihitung dengan benda yang tidak dapat dihitung dengan menjawab soal latihan 12 ini. Yang pertama, gelas. Gelas bisa dihitung tidak? Bisa ya. Maka kita harus menyatakannya ini adalah countable nouns. Nomor 2, money, uang tidak bisa dihitung. Uncountable nouns ya. Sugar gula tidak bisa dihitung, maka sugar adalah uncountable nouns. Nomor 4, pencil bisa dihitung ya, maka dia pencil countable noun. Buku bisa dihitung, countable. Number 6, salt, garam tidak bisa dihitung, uncountable noun. Bus bisa dihitung ya, countable noun. Water, air tidak bisa dihitung, uncountable noun. Milk, susu juga tidak bisa dihitung, uncountable noun. Ball, bola bisa dihitung, countable noun. Oke, sekarang kita latih lagi pengetahuan kita di latihan 14 ini. Tulis bentuk benar kata benda yang ada dalam kurung. Oke ya, nomor 1, dalam kurung kata bendanya adalah chair. Chair itu adalah kursi. Kursi bisa dihitung tidak? Bisa ya. Oke, kalimatnya adalah I bought some. Saya membeli beberapa. Karena dia lebih dari satu, beberapa kan menunjukkan lebih dari satu. Maka karena chair ini bisa dihitung, kita harus tambahkan s. Menjadi I bought some chairs. Begitu. Ya, jadi benda yang tidak bisa ditambahkan s adalah benda yang tidak bisa dihitung, dan benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya 1, itu di dalam bahasa Inggris ya. Oke, nomor 2, furniture tadi tidak bisa dihitung ya. Furniture itu tidak bisa dihitung. Oke, kalimatnya adalah I bought some. Saya membeli beberapa menunjukkan banyak, tapi karena furniture tidak bisa dihitung, maka tidak boleh ditambahkan s. Maka bentuknya tetap di situ ya, tetap furniture. Kalimatnya menjadi I bought some furniture. Begitu. Nah, coba kalian kerjakan soal nomor 3 sampai 10. Ya. Oke, sekian pembahasan kita tentang countable dan uncountable nouns. Terima kasih sudah menonton. Semoga semakin pintar ya bahasa Inggrisnya, khususnya grammar. Untuk channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.